diulangi Pak. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari kampus EIN Kendari, program studi Hukum Tata Negara semester 1 kelas A Pak. Tujuan saya datang di sini ingin mewawancarai Pak Bapak tentang sistem kemiliteran di Indonesia. Apakah Bapak siap bersedia untuk menjadi narasumber saya? Langsung saja Pak. Apa saja itu tugas tentara Indonesia Pak? Tugas tentara Pak. Ya. Tugas tentara itu Pak menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia, mempertahankan keutuhan negara Indonesia, dan menjaga keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus, mengapa setiap bangsa perlu membentuk angkatan perang atau angkatan bersenjata, Pak? Di semua negara itu, Pak, semua ada angkatan bersenjatanya. Karena kenapa, Pak? Setiap negara yang akan berkembang pasti ada angkatan bersenjatanya, pertahanannya, Pak. Ibaratkan ini rumah. Kita mempunyai rumah ini, apabila tidak ada atapnya, dengan dindingnya, pasti rumah hancur, rubuh. Begitu juga Pak sistem Indonesia Pak, apabila tidak ada tentara yang mempertahankan, bisa saja gampang serangan masuk Pak. Jadi itu yang apa namanya, yang menjadikan kami negara Indonesia bisa kuat karena adanya tentara Pak. Baik Pak. Apa saja latihan khusus yang dimiliki, yang militer jalani Pak? Latihan khusus itu Pak. Kalau untuk latihan khusus itu kan tingkatannya Pak. Kami ini pendidikan itu kan latihan dasar. Setelah latihan dasar itu kami akan dimasukkan ke batalion tempur. Itulah akan kami dilatihkan mau taktik, mau serangan, semua dilatihkan situ Pak. Sesuai dengan SOP yang diberikan kepada pimpinannya kami Pak. Dan tentara itu Pak, satu garis komando. Apabila pimpinan sudah mengatakan A sampai ke bawah A, jadi kalau perintah latihan di batalion itu Pak ada namanya tingkat kemampuan. Dan kita harus mencapai tingkat mahir, bukan lagi tingkat mampu. Harus semua sudah prajurit, kita harus sudah mahir. Karena suatu saat nanti dari tahu entah kapan, pasti kami akan dikirim lagi dari perbatasan, mengamankan di perbatasan. Itu kita mengantisipasi. Makanya sebelum kita dikirim ke penugasan itu, makanya kita itu dibuat menjadi tingkat mahir semua. Jadi pasukan mau menembak, mau bela diri, mau taktik perang, mau fisik itu dilatihkan semua Pak. Itu di batalion itu harus wajib Pak, semua prajurit itu harus dilatihkan itu masalah pertahanan itu. Karena di situ sistemnya nanti apabila perang itu Pak, tidak ada lagi mengatakan untuk latihan, tidak ada lagi latihan. Di situ bidang sebenarnya. Karena memang sudah real di situ Pak. Jadi sebelum kita diberangkatkan tugas di situ memang kita asal kemampuannya kita, karena di militer itu Pak, di militer lagi nanti itu selama kita di batalion itu ada nanti ujian-ujiannya. Ujian setiap melaksanakan latihan masuk PW1 itu ada ujiannya nanti. Apakah itu tingkat kompi, tingkat regu, tingkat pelaton, tingkat kompi sampai tingkat batalion. Setelah sudah selesai itu, apakah kami akan dikirim penugasan itu sudah harus siap semua. Karena dalam peperangan kita tidak siap. Harus siap. Harus siap Pak. Baik Pak. Apakah menjadi seorang militer itu memiliki pendidikan yang khusus? Jika iya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk militer itu Pak, untuk latihan kan saya bilang tadi, ada namanya kita berangkat pendidikan itu namanya dasar pendidikan. Dari sipil kami dirubah menjadi militer. Itu dasar militer. Itu nanti ada pelantikannya di situ Pak. Pelantikan apakah selama 5 bulan akan dilatih di situ, nanti ini lagi seperti ini. Saya dilantik,
Setelah dilantik kami masing-masing punya kejuruan. Ada kejuruan infanteri, kavaleri, orkestra, semua ada kejuruan di semua Pak. Karena saya kan dari infanteri Pak. Ya. Pasukan jadi saya harus menguasai infanteri ini. Harus menguasai infanteri ini. Rawa, laut, sungai, pantai. Itu saya harus kuasai. Nanti tingkat ininya untuk menempuh itu setelah masuk kejuruan. Di kejuruan itu lagi ada namanya saya infanteri. Berarti kejuruan infanteri. Ada yang kejuruan kavaleri dan masih di kejuruan kavaleri. Itu dibagi lagi. Pada saat saya di infanteri, itu dilatih sesungguhnya infanteri. Setelah infanteri itu dimasukkanlah kembali ke batalion-batalion yang ada di Indonesia, batalion infanteri. Karakter seperti apakah yang biasa dimiliki oleh profesi TNI Angkatan Darat? Karakternya seperti apa? Karakternya karakternya kami Pak. Sebenarnya kalau di dalam tugas sebenarnya itu Pak, ada namanya operasional, itu di bagian tempur itu operasional. Kalau kami di pasukan tempur itu Pak, ada namanya watak, seperti karakternya kita di penugasan. Kami tidak boleh sebenarnya Pak, tidak boleh sebenarnya keras dengan masyarakat, karena sekarang aturannya pimpinan kami dekati masyarakat dengan hati, bukan lagi zaman seperti dulu Pak. Zaman seperti dulu sekarang itu bagaimana caranya kita dengan masyarakat ya, sama semua intinya, karena tentara itu Pak lahir dari rakyat, melindungi rakyat, nanti kembalinya ke rakyat lagi Pak. Jadi itu kan sebenarnya, jadi kita tidak boleh arogan. Intinya sebagai anggota ini Pak, saya selama bertugas di TNI tidak pernah saya mengandalkan bilang saya punya seragam. Contohnya saja Pak, punya seragam. Karena di saat sifat seragam saya lepas Pak, selama saya jadi TNI, bagaimana karakter saya dengan masyarakat, akan itu nanti yang saya terima nanti pada pensiun. Apakah saya baik ke masyarakat, apakah saya jelek ke masyarakat. Kalau saya baik ke masyarakat, otomatis saya pensiun, masyarakat tetap baik sama saya. Kalau saya jelek ke masyarakat Pak, di saat seragam saya sudah lepas, sudah tidak lagi hargai saya Pak. Siap Pak. Itu sebagai contoh saja. Selanjutnya Pak, bila Bapak kan sekarang sudah berkeluarga Pak. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana caranya membagi waktu Pak antara tugas dan keluarga? Iya, betul. Ya, itulah sebenarnya begini Pak. Sebelum kami jadi tentara itu Pak, sudah ada namanya ikatan dinas, prajuritan. Sebelum ada istri, jadi kami sudah diambil oleh negara. Jadi kami masa hidupnya kami ini untuk negara. Sudah tidak lagi ini orang tua. Di saat saya menikah, ada lagi namanya tanda tangan materai untuk istri, untuk istri, bahwa siap di mana saja ditempatkan suaminya, dua siap dikirim tugas kemana saja. Jadi masalahnya Pak, antara tugas dengan keluarga itu tetap diutamakan tugas Pak. Tetap diutamakan tugas, itu sudah nomor satu Pak. Dari dulu, dari senior dulu sampai sekarang itu Pak. Yang namanya antara tugas dengan, memang berat Pak, berat meninggalkan anak, meninggalkan istri, tapi sudah kewajiban karena kami ini tentara, siap di mana saja melipiri. Sudah kalau saya bertugas keluar, sampai anak pertama saya berangkat, baru mau belajar ini Pak, baru mau belajar dulu, saya sudah berangkat ke timur. Saya pulang ke timur sudah lari-lari. Anak kedua lagi, saya mau duduk juga, mau belajar dulu, saya berangkat juga ke Papua. Pulang Papua sudah lari dia. Jadi tidak ada alasan Pak mau tetap di nomor satukan ini Pak, di nomor satukan tugas. Karena sudah itu memang yang namanya kita sampai pengabdiannya kita sampai terakhir Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apa syarat-syarat yang diperlukan bila kita ingin menjadi sosok tentara ini Pak? Seorang tentara. Sebenarnya begini Pak, semua orang itu Pak bisa
bisa menjadi TNI asal ada kemauan. Yang harus dipersiapkan sekarang itu sebenarnya Pak, di saat kita SMA, di saat kita SMA kelas 2, karena kelas 3 kan sudah mulai sibuk-sibuknya kita, kelas 2, kelas 3 sudah mulai di situ, mulai mempersiapkan diri, karena ketinggian, fisik kesehatan, psikologi, akademik itu semua sudah dipersiapkan memang Pak. Memang karena pada saat kita mendaftar nanti itu akan diseleksi mana yang terbaik di antara yang terbaik ini. Jadi juga persyaratannya sebenarnya dari kita di sendiri Pak, mau atau tidak. Dan sekarang Pak jangan harap percaya bahwa calo-calo bahwa kamu bayar 100 juta, saya kasih bonus kau jadi tentara. Nah jangan Pak, karena terbukti Pak adik saya Pak, yang polisi, ada istri saya juga, yang menakani istri saya tentara, itu kan dapat input, dapat biaya, karena saya persiapkan memang selama di batalion, dia masih SMA itu, saya sudah persiapkan memang fisiknya di situ, gembling memang di situ, malam itu HP simpan HP, jangan main HP, belajar terus, untuk mengasah kemampuannya terus. Di saat ujian, di saat tes, sudah terbiasa. Nah, jadi dia harus kejar nilai yang baik, karena saingan kan banyak. Sebenarnya itu Pak yang namanya persiapan dari diri sendiri, persiapan. Di situ. Jangan di situ. Kenapa? Apa yang menjadi hal yang paling berat dalam menjalani upaya bela negara ini Pak? Yang paling berat Bapak rasa? Itulah kita kembali dari pertanyaan yang tadi. Yang paling berat itu ya keluarga. Meninggalkan keluarga itu yang paling berat Pak. Sebenarnya kalau untuk tugas ya semuanya memang berat, tapi kami sudah siap memang di tempat itu, bahwa sudah hariannya kita latihan. Jadi apalagi kami kan banyak latihan, jadi anggaplah hiburan saja, karena kita mau merasa berat kita kerjakan juga, ya sudah nikmati saja. Yang beratnya itu ya berpisah dengan keluarga. Ya itu yang beratnya saya Pak. Yang kalau masalah tugasnya tugas itu sudah biasa Pak. Kita bukan berangkat tugas kita sendiri, banyak teman. Yang beratnya itu meninggalkan keluarga. Oke Pak, terakhir kan di sini ada tentara wanita kan Pak? Itu namanya apa? Disebut apa itu Pak? Wanita itu Pak Kuat Komando. Komando Wanita Angkatan Darat. Itu kalau yang Angkatan Darat ini Pak. Kalau Kowal juga ada beda juga. Kowal ya. Komando Utara Laut dia kan. Jalannya kalau tidak kuat itu Angkatan Darat. Jadi ya dia memang bertugasnya memang ada juga masing-masing sesuai dengan kemampuannya memang. Itu biasa Pak, Kowal itu ikut berperang juga. Sebenarnya begini Pak, ada juga yang ikut sebenarnya Pak, ada juga itu tergantung dengan posisinya dia di mana, apakah dia di batalion, apakah dia di stafnya, apakah di rumah sakitnya, kan semacam ini. Kan ada juga yang bagian kesehatan yang ikut, di medis kan, ada juga Pak, ada bagian stafnya yang itu juga, banyak juga Pak, berangkat juga, masing-masing bagian-bagiannya. Oke baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini. Iya. Semoga sukses. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak.